Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Doa kami kepada saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah selalu limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Kita menjadi orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah, tercapai harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, saya akan mengajak kepada saudara-saudara untuk menonton video ceramah Kang Rizik Syihab, di mana saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, menurut pendapat saya, ceramah Kang Habib Rizik yang akan kita tonton nanti itu adalah ceramah untuk menghibur diri, untuk membangkitkan semangat para muhibbin, orang-orang yang sudah kehilangan harga diri karena Habib sudah tidak laku di Indonesia. Ceramah itu bukan jawaban kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi ceramah itu semata-mata untuk menenangkan diri, untuk menghibur orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu agama, yang hanya percaya, yang hanya ikut, yang hanya siap menjadi budak para Habib. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari buat saudara-saudara biar tahu, nanti bisa memahami dan bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi setidak-tidaknya ada beberapa hal yang menurut catatan saya perlu ditolak, perlu diberikan statement, dan itu adalah blunder sebetulnya, menyerang pada diri Habib itu sendiri. Apa kata Habib? Dia bilang di Indonesia ini ada begal nasab, ada jambret nasab, ada orang yang mengaku-ngaku setelah menolak nasab, Habib ngaku jadi Habib. Ini adalah pernyataan yang sesungguhnya blunder. Pernyataan yang sesungguhnya harus dijadikan sebagai kaca, cermin buat Habib itu sendiri. Kenapa? Kita tidak pernah membegal, tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok Habib. Dalam arti merampok jabatan atau gelar Habib. Habib itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dan kata Najwa Shihab, sudah inflasi turun serendah-rendahnya, tidak ada harganya sama sekali. Lah ngapain tidak laku kok diambil? Tidak ada harganya kok diambil? Tidak ada manfaatnya, masa diambil lalu diterapkan pada dirinya? Orang yang punya akal akan berpikir,
Habib itu di Indonesia sudah menjadi sampah. Ngapain sampah diambil? Malah bikin kotor. Gombal, Mukio sudah dibuang di tempat sampah. Masa iya kita ambil lalu kita pakai? Kalau orang waras, itu gombal dibakar. Ngapain dipakai? Karena kalau dipakai malah membuat harga diri orang yang memakai itu jatuh, dianggap gila. Ya itu orang gila. Pakaian dari sampah kok diambil dipakai. Ini orang yang nggak waras. Ngapain ngambil sampah, baju di tempat sampah, terus dipakai? Di mana otaknya? Itulah menghibur diri. Orang-orang yang ada di depannya ya, mangkat-mangkat saja. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang bego itu. Jadi ceramah orang-orang yang di depannya itu adalah orang-orang yang sudah buta hati, buta mata, mati pikiran, mati nuraninya. Dan harus tahu, tidak ada yang begal Habib. Habib itu sudah dibuang. Padahal kita harus tahu, yang memproduksi Habib palsu itu dia. Mereka itu produksi. Siapa sih yang memproduksi Habib? Di Indonesia nggak ada orang produksi Habib. Dan produksi Habib itu berat hukumannya. Produk palsu itu berat. Itu lihat tuh. Apa itu aparat? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu operasi barang-barang palsu. Duit palsu tidak ada harganya sama sekali. Nah itu mestinya ditangkap itu orang-orang yang bikin palsu itu. Itu yang pertama. Jadi tidak mungkin sampah kok dibegal. Gitu. Ngambil duit asli, hukumannya nggak seberapa. Tapi kalau memproduksi uang palsu, wah itu berat hukumannya. Yang kedua, saudara sekalian, kata Kang Rizik, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia ini nggak minta pengakuan dari masyarakat sebagai Habib. Tidak meminta kepada masyarakat untuk memanggil Habib. Itu menghibur diri lagi. Faktanya, semua Habib kalau mengadakan pengajian, tabligh akbar, ceramah, itu isi ceramahnya cuma meminta kepada jamaah, hargai Habib, cintai Habib, muliakan Habib, ikuti Habib. Karena kalau kalian tidak mencintai Habib, tidak menghargai Habib, tidak mengikuti Habib, neraka loh. Itu siapa? Itu apa artinya? Kok tidak minta diakui sebagai Habib? Lah, para pengikutnya saja ketika saya misalnya manggil Kang Rizik, pasti dipersekusi itu. Maka ceramah Kang Rizik ini cuma menghibur diri, memberikan semangat kepada orang-orang OON yang ada di depannya, orang-orang yang sudah buta mata, buta hatinya, mati pikirannya, terus didoktrin dengan selalu berteriak-teriak. Kalau ada orang menyebut-nyebut Habib itu palsu, bilang, palsu nih ye, ye, ye.
Jadi saudara sekalian, Kang Rizek menyatakan tidak minta diakui, tetapi faktanya semua Habib ceramahnya isinya cuma penyampaian pesan doktrin supaya cinta Habib, cinta kepada Habib yang diakuinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan bertolak belakang itu. Nah, kemudian yang ketiga, dia sebut kajian yang disampaikan, memang sih tidak menyebutkan nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi dia menyebutkan kajian. Cuma baca satu kitab palsu, kok disebut ilmiah? Ini bukti bahwa Kang Rizek tidak membaca apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dia hanya cuma dapat bisikan, dapat informasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang cuma mendengarkan orang-orang, mendengarkan kata-kata orang, kata pecintanya. Dia sendiri, saya yakin, belum membaca karya dan jawaban-jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dia juga bilang, kita tunggu nanti kalau ada waktu, biar Hanif mantunya yang akan memberikan jawaban. Kalau ada waktu, kata dia. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang, silahkan saudara menonton video ini. Ingat, selalu pergunakan pikiran yang jernih, hati nurani yang terbuka tanpa emosi. Saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham gak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu bomingan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah.
Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jam'ul ma'lumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai? Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya udah sebut, gue masukin lagi ntar. Emang politik lagi panas politik ya. Nah, Habib Rizik ngomong politik jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung mentangkap? Tapi jujur, ada begal motor? Jawab yang gambak, ada begal motor? Ada begal mobil? Ada begal partai? Ada begal nasab? Ada begal nasab? Nah, saya punya amanat begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo? Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin ya, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? 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 Nggak ada yang jawab. Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal. Begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. Habib Kiai mau diadu domba. Tuh belajarnya Belanda tuh begitu. Politik divide et impera, betul? Maka saya mau tanya nih sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Ini ada jawara-jawara nih. Lu jangan sendirian, siap-siapnya. Jawara-jawara saya mau tanya, siap